Ketika saya sadar nih, saya coba buka mata, saya sudah berada di kolong mobil, Bang. Matanya tuh, bola matanya tuh nampak keluarnya, Bang. Separuh di sini gepeng, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rio Wijaya di sebuah kisah misteri. Di video sebuah kisah misteri kali ini, kita kedatangan seorang sahabat misteri yang tinggal di Jambi. Beliau datang ke studio sebuah kisah misteri untuk menceritakan satu kisah misteri yang beliau alami langsung. Sahabat kita sekarang sudah duduk di hadapan saya. Beliau sudah siap untuk menjadi narasumber di video kali ini. Spesial untuk sahabat-sahabat semua yang dari kemarin sibuk nanya di kolom komentar, "Bang, datangin dong narasumber yang punya kisah misteri, biarkan narasumber menceritakan langsung pengalaman misterinya." Nah, di hadapan saya sekarang ada sahabat misteri yang bernama Putra. Alasan Putra datang ke studio sebuah kisah misteri karena beliau ini sempat menonton satu video yang saya ceritakan, kisah tentang pesugihan hotel. Putra mengatakan kepada saya, "Bang, di video itu ada sepenggal cerita yang saya rasa saya juga pernah mengalami hal yang hampir serupa." Makanya Putra datang ke sini untuk membagikan pengalamannya tersebut. Tapi bukan cuma satu kejadian misteri saja yang akan dibagikan Putra di video kali ini. Beliau ingin menceritakan beberapa rangkaian kisah misteri yang dialaminya semenjak dari Putra kecil sampai terakhir Putra mengalami kejadian misteri yang menakutkan. Jadi, cerita apa yang akan dibagikan Putra? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Putra, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah. Nah, jadi kita ini sebenarnya sudah beberapa hari yang lalu ngeset waktu biar bisa duduk bareng di sini, sahabat. Akhirnya malam ini Putra bisa datang, kita bisa take bareng podcast misteri. Yang mana tadi Putra sedikit kasih kisi-kisi cerita yang ingin dia bagikan, dan satu penekanan yang disampaikan Putra bahwa, "Bang, kisah yang abang bawain kemarin yang menceritakan kisah hotel pesugihan yang kejadiannya di kitchen itu kayaknya mirip banget, Bang, dengan yang aku alami." Menarik nih sahabat-sahabat, karena di video yang hotel pesugihan itu juga banyak sahabat-sahabat yang mendengarkan kisah itu dia merasakan memang ada energi yang ada di video tersebut. Ini menarik sekali nih. Tapi Putra tidak hanya menceritakan itu saja. Beliau juga banyak nih pengalaman-pengalaman misteri yang dialaminya langsung. Jadi, kita minta saja Putra menceritakan pengalaman misterinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Putra, saya tinggal di Jambi. Kebetulan saya mengikuti channelnya Mas Rio Wijaya, Bang Rio kalau kami manggilnya di sini, karena kami sama-sama orang Jambi. Di sini saya melihat channel dari Bang Rio itu mempunyai video-video horor, video-video tentang cerita-cerita yang berbau mistis. Banyak itu pesugihan, santet, dan macam-macam lah, Bang ya. Sebelumnya nih, saya kan sebelumnya melihat video yang tentang hotel
Kebetulan saya juga kerja di hotel sekitar 4,5 tahun lah saya kerja di hotel sebelumnya. Ini masih di Jambi. Sekarang saya sudah resign dari hotel itu. Di sini saya melihat video dari abang kemarin tuh ada sedikit persamaan dari apa yang saya alami selama saya bekerja di hotel. Di video itu ada teror-teror yang tidak mengenakan lah saat kerja di hotel, dan itu saya pernah ngalaminnya. Nanti bakalan saya ceritain di ujung. Mungkin nih saya akan merentetkan cerita saya ini dari awal dulu, dari kelahiran sampai saya bekerja di hotel yang pengalamannya hampir sama dengan video yang abang posting kemarin. Jadi bang, gini, saya bakal cerita dari awal nih bang, dari saya lahir nih. Pas saya kecil, saya sudah mengalami perbedaan. Dari saya lahir, saya sudah mengalami keanehan bang. Saya itu terlahir dari dalam bungkusan, masih dalam bungkusan ketuban, masih utuh bang. Kata orang tua saya, kamu itu terlahir dalam ketuban yang masih utuh, sampai terlahir itu dibelahlah oleh nenek saya. Kalau orang bilang itu kan, kalau kita di dalam perut orang tua, itu kita terbungkus oleh ketuban itu bang. Dimana disitulah kita makan dan minumnya di dalam itu bang. Konon kata orang nih, orang-orang tua, termasuk dari video yang abang buat kemarin atau dulunya, bungkusan yang dimakan oleh anak yang dibungkus ketuban ini ketika dia dewasa itu memiliki kemampuan khusus, kayak kebal asal. Nah, saya terlahir dari bungkusan itu. Setelah lahir, nenek saya menyambut saya. Nenek menyambut saya, dan bungkusan itu dibelah oleh nenek saya, dibantu oleh dukun beranak tadi kan. Nggak tahu nih di bungkusan itu dibelah pakai apa, nggak tahu kan. Kata abang kalau bungkusan itu dibelah dengan bilah, maka bilah itulah bakalan ngelukain kita. Jadi nggak tahu pakai apa nih, bungkusan itu dibelah, terbelahlah dan keluarlah saya. Bungkusan yang membungkus badan saya itu disimpan oleh nenek saya, ditaruhlah oleh nenek saya itu di atas atap. Rumah saya itu kan rumah panggung, jadi di atas atap itu ditaruh nenek saya sekitar 3 hari nih bang. Sekitar 3 hari nenek saya melihat bungkusan yang ditaruh yang tadi itu dimakan oleh kerenggo bang, dimakan semut rangrang. Itu separuh dari ketuban yang dikeringkan tadi itu habis bang. Yang maksudnya tadi kan, kalau ini kering bakalan dikasih ke saya, dimakankan oleh saya ketika dewasa nih. Niatnya mungkin memiliki kemampuan khusus kayak kebal, atau mungkin kalau nggak kebal nih, memiliki kemampuan yang bisa menguntungkan diri saya lah. Jadi setelah semut itu memakan separuh dari ketuban tadi, otomatis nenek saya tuh nggak jadi ngasih ke saya bang. Nggak jadi, separuh dari bungkusan itu dikubur lah oleh nenek saya, karena kalau dikasih ke saya mungkin pikir hati nenek saya kan bakalan jadi penyakit. Itu efek dari apa yang terjadi dalam bungkusan tadi itu ngefek ke saya bang. Badan saya itu bentol-bentol, korengan, penuh penyakit saya pas saya kecil itu, pas saya baru lahirnya tuh. Yang mana kan kalau lahir nggak ketemu tuh saya tuh keluar ataupun dibawa orang tua saya itu main ke rumpun atau apa yang bikin saya gatal kan, enggak kan. Tapi di sini setelah memang kontak nih bang, bungkusan itu dimakan semut, badan saya itu korengan, luka, bentol-bentol, itu yang saya alami bang pas saya kecil. Jadi orang tua saya itu bawa saya ke dukun, dimana kalau zaman kita lah kan di tempo dulu, dukun itu dukun yang spesialis pengobatan seperti itu sangat dicari bang, sangat dibutuhkan dan sangat dipercayai kan. Beberapa dukun di sini sudah ditemui oleh orang tua saya nih, dukun yang dikatakan mampu mengobati luka yang seperti saya alami di zaman saya itu. Apalagi di kampung kami kan, itu kepercayaan terhadap dukun itu masih kuat bang, untuk pengobatan. Jadi dibawalah saya ke dukun, dan beberapa dukun itu mengatakan ya mungkin berefek dari apa yang terjadi tadi, ketuban yang dimakan oleh semut tadi berefek kepada saya. Dan akhirnya bukan karena pengobatan yang dilakukan dukun bang, kesembuhan saya tadi itu, sembuhnya saya itu dari umur lah
saat saya sekitar umuran 3 tahun. Dalam umuran itu berjalan ke 3 tahun itu, penyakit yang ada dalam diri saya tadi membaik. Koreng-koreng yang membekas dari badan saya itu ngilang, bentol-bentol itu nggak ada lagi, tapi ya kayak bekas-bekas koreng yang masih besar itu masih ada lah. Jadi balik lagi ke kebal nih tadi bang, balik lagi ke bungkusan tadi yang kata orang, kalau konon katanya kalau saya jadi makan bungkusan itu dewasa nanti saya bakalan kebal. Tapi kan saya nggak makan bang, nggak jadi saya makan bungkusan itu, ya cuma setengah. Kalaupun kebal mungkin kebal setengah kaki bang. Jadi setelah dewasa nih nggak tahu kenapa, ya mungkin ini suatu keajaiban atau efek dari bungkusan tadi juga, mungkin saya ngalami beberapa kejadian yang nggak masuk akal bang. Kalau kita bilang, kalau orang lain atau saya pribadi ngelihat orang yang dalam posisi saya itu, mungkin ukurannya bakal mati. Beberapa kali nih bang, saya ngalami kejadian kecelakaan yang kalau kata orang, kalau orang lihatnya nih ukurannya tuh saya mati atau setidaknya patah memata lah, patah kaki, patah tangan. Tapi alhamdulillah nih bang, sedikit pun cedera yang khusus, cedera yang fatal itu nggak ada di tubuh saya, itu cuma lecet-lecet doang lah. Padahal kalau ukurannya nih, kecelakaan itu bisa ngerenggut nyawa saya bang. Parah berarti. Parah bang, parah. Ini ada kejadian yang kecelakaan nih, saya ceritakan dulu. Ini menurut saksi mata dari orang yang ngelihat saya ngalami kecelakaan itu, orang itu nyangka saya itu sudah mati bang. Sudah mati karena lawan dari kecelakaan saya itu adalah mobil truk bang. Jadi awal dari cerita ini nih, pagi hari ini saya dari rumah. Maksud hati kan dari pagi itu saya kan nggak ada kerjaan, baru tamat sekolah bang, baru tamat sekolah, nggak tahu mau kemana. Kebetulan ada teman-teman di beda kampung yang mengharuskan saya tuh ngelewati jembatan Aluri 1. Teman saya itu kan di Buluran bang. Jadi pagi itu saya ke Buluran ngelewati jembatan tadi. Di pagi itu keadaan jembatan itu masih lengang. Adalah satu, dua mobil truk yang besar atau mobil-mobil pribadi itu ngelewatin itu, tapi nggak banyak, nggak bikin macet lah. Di jam 2 setelah saya pulang, saat saya pulang dari rumah teman tadi, keadaan jembatannya itu masih sepi bang. Yang mana kalau di hari-hari sebelumnya nih, keadaan jembatan itu kan rame bang. Iya, hari-hari biasanya macet. Macet bang. Yang orang bawa anak sekolah pulang dari kerja. Jadi di hari itu nggak tahu nih, sepi. Saya majulah kendaraan tadi, saya kan pakai motor metik nih, dari arah Buluran. Saya sudah maju kendaraannya cukup cepat lah, cukup kencang. Naik ke jembatan itu kan melengkung. Di jembatan melengkung itu kan tikungan tuh, ke arah jalan rumah, ke arah seberang. Dari awal saya maju kendaraan saya tadi, di pertengahan nih, sudah pertengahan, dari arah tikungan tadi menuju ke arah jembatan tadi, saya melihat ada truk bang. Truk itu cukup besar lah, Puso. Jadi dari arah berlawanan dari saya tadi, Puso itu melajunya cukup sedang, nggak sekencang saya yang bawa motor. Dari jarak saya ke Puso itu sekitar 100 meter lah. Masih jauh. Iya. Yang mana jembatan itu kan kita tahu jembatan itu panjang bang. Iya panjang. Kita ngelajuin kecepatan kita tadi dengan cepat pun nggak langsung ketemu sama mobil. Jadi di pertengahan nih, mobil itu masih jauh, sekitar jaraknya 100 meter lah, sekitar 100 meter. Dari belakang mobil itu ngelajulah kendaraan motor terpiksan kan. Dari kejauhan tuh saya ngelihat bang, itu nggak asing lah saya lihat dari motor Vixen itu. Ternyata bener bang, pas ke tengah-tengahan dekat tadi dari saya papasan, ternyata itu teman saya muslim. Jadi muslim itulah ngelakson saya kan, bilang ke saya, "Put, mau kemana?" "Pulang," saya bilang kan. Muslim lewat,
saya lewat Muslim berpapasan. Ketika saya ngelihat ke depan, motor saya itu bang sudah ngarah ke jalur yang berbeda bang, makan jalan. Nah, di depan saya itu sudah ada truk yang kita bilang jauh tadi. Truk itu pas depan saya sekali bang. Jadi kaget nggak tahu lagi mau apa. Mobil itu ngantam motor saya bang. Ketika mobil itu nabrak saya nih, saya kan nggak tahu apa-apa nih. Yang saya tahu, mobil itu sudah di depan saya. Mobil truk yang besar itu sudah berada di depan saya. Saya mau ngerem nggak bisa, mau belok nggak bisa ya. Kalau belok kan, otomatis saya jatuh ke sungai bang, nyemplung ke sungai. Ya spontan nabrak mobil itu. Nggak sadar lagi setelah nabrak itu. Yang terakhir saya rasain nih bang, saya cuma ingat nih motor yang saya kendarai itu nabrak mobil, itulah yang saya ingat bang. Selebihnya saya nggak ingat lagi bang. Setelah saya nabrak nih, gelap semuanya bang. Saya cuma mendengar nih teriakan dari entah dari mana itu. Saya cuma dengar teriakan itu bunyinya, woi mati woi. Dari teriakan itu kan bilangnya itu banyak bang orang yang teriak. Ketika saya sadar nih, saya coba buka mata, saya sudah berada di kolong mobil bang. Orang yang sekitar saya tadi ternyata mungkin dari kesaksian dia kan, saya di bawah mobil itu sekitar 5 menitan ada sudah. Orang nggak berani ngambil saya tadi, dikiranya kan ya saya di bawah mobil mati. Nggak berani mendekati, nggak berani untuk membantu. Saya cuma mendengar. Dari pendengaran saya itu orang teriak-teriak lah. Sudah, saya coba keluar sendiri bang, pas saya keluar sendiri itulah bang, orang yang di sekitar tadi yang teriak-teriak tadi makin kaget bang, nah dia bilang kan, udah mati woi, bantu woi. Dibantulah saya tadi bang, diangkat ke tepi, di pinggir kan, di pinggir. Mobil truk tadi kan setelah nabrak itu berhenti juga. Jadi setelah saya ditepikan oleh orang-orang tadi, saya ditanyalah sama orang-orang tua situ kan, warga situ yang bantu saya tadi, nanyalah ke saya, apa luka lum, apa sakit lum, kata dia kan pakai bahasa Jambi. Dado wak, apa benar kau lum, kau lah dalam mobil tuh, kata dia. Atau si warga tadi kan, tengok aso apa terus dia kan, si warga tadi juga memeriksa bagian dari badan saya nih bang. Periksanya dari kaki, dari kepala, mungkin ada cedera dari belakang kan, diperiksanya, tapi memang saya nggak ngalami apa-apa bang. Nggak ada luka? Nggak, sampai orang itu bertanya berulang kali ini, nggak sakit apapun loh, nggak wak, cuma kami itu pening baik ini tuh, maksudnya kan saya cuma pusing hari itu bang. Nah, hebatnya kau, kata dok. Mustahil dengan kondisi kau yang berada di bawah mobil, dengan kejadian kecelakaan yang terjadi dengan kau udah ngalami apa-apa dan kau udah ngalami sakit, kau ini pakai apa, kata dia kan. Yo, kita kan orang Jambi tahu dari pegangan, dari isi badan kan, mungkin pikir hati dari warga itu saya memiliki isi badan, ilmu atau apa. Ya saya merasa nggak punya apa-apa bang. Jadi oke lah, setelah orang itu ngomong nih, setelah orang itu panik nanya ke saya nggak terjadi apa-apa, luka sedikit pun nggak ada, cuma lecet-lecet doang lah, nggak ada yang patah mata atau apa. Di situ saya nanya sama warga sekitar itu, saya nanya, wah motor kami mana wak? Saya nanya motor kan, yang saya pikirkan itu cuma motor. Karena pada waktu itu kan setelah saya sekolah, yang mana motor itu masih pemberian dari orang tua. Ketika motor itu terjadi kecelakaan, saya kejadian kecelakaan,
Yang ada dalam pikiran saya itu cuma motor, Bang. Takut motor kaki hancur, susah lagi, ya apalagi kan. Jadi tadi orang tua yang warga tadi bilanglah ke saya, motor kamu tuh bawa mobil tuh. Saya lihat motor saya itu, Bang, motor saya itulah udah kayak berkeping-keping, Bang, hancur di bawah mobil itu. Mungkin, Bang, mobil itu setelah ini persepsi saya nih, Bang, mobil saya ngantar mobil nih, mobil ngelewatin saya masuk ke kolong mobil tetap jalan nih, Bang. Beberapa meter setelah kejadian itu kan masih jalan, ya otomatis saya dibawa itu beserta motor saya, Bang, keseret. Kalau orang ngelihat kejadian itu, sayalah yang mikir mati, Bang. Di sini saya bukan makin yakin sih, tapi sering mengkaitkan apa yang terjadi di diri saya ini, sesuatu itu terjadi dari saya lahir tadi, Bang. Itu dari kejadian saya lahir nih, Bang. Kejadian saya lahir. Nah, ini saya akan ceritain beberapa kejadian yang saya alami. Mungkin nih kejadian ini bakalan ada impact lah bagi pendengar, kalau memang baik kan, kalau nggak baik ya jangan ditiru. Jadi gini, Bang, ceritanya. Saya pernah ngalami mimpi di mana saat saya tertidur, itu terbangun dari tidur saya, ini hendak ngambil air minum nih, Bang. Malam itu saya bangun dari tidur saya keluar dari kamar, hendak ngambil air nih, air minum. Ke belakang lah saya tadi, Bang. Sampai ke belakang ngambil air minum lah saya segelas air putih. Balik lagi ke kamar, tapi, Bang, setelah saya masuk ke pintu kamar, lihat ke arah kasur saya ngelihat di situ fisik saya nih, Bang, tubuh saya itu masih berbaring di situ, Bang. Di situ saya panik, Bang. Kok bisa saya masih baring di situ setelah saya ngambil air ke belakang, setelah saya terbangun, benar-benar nyata bangun dari situ, saya ngelihat lagi ke kasur, saya masih baring di situ, Bang. Sosok Putra masih baring di situ. Saya panik, saya coba lah megang badan saya tadi, Bang. Saya coba pegang badan saya tadi, saya coba lagi berbaring kan. Maksud saya kan, kalau saya baring, pikiran saya nih, baring, ini mimpi nih. Saya yakin ini mimpi. Saya baring dalam badan yang baring tadi, tubuh yang sedang berbaring tadi, saya baring lagi. Mungkin saya bakalan kembali ke dunia nyata saya, atau kembali sadar dari mimpi. Bisa kebangun, tapi enggak, Bang. Sampai berapa kali saya berulang kali badan saya baringkan ke tubuh yang berbaring tadi, enggak terjadi apa-apa, Bang. Bahkan saya sampai nyebut-nyebut Allahu Akbar, saya bilang enggak dalam. Tapi Putra bisa megang badan? Enggak bisa, Bang. Itu saya enggak sadar sih, Bang. Itu bisa kepegang atau enggak, itu saya enggak sadar, Bang. Jadi saya cuma ngerasa nih, saya mau ngambil badan saya itu, saya panik, saya coba lagi badan saya itu saya baringkan dengan maksud supaya saya sadar. Kalau untuk memegang dengan fisiknya tadi nggak terasa, nggak tahu, Bang, ya namanya mimpi ini. Jadi saking paniknya saya itu, akhirnya nih bangun saya sendiri, Bang. Jadi kebangun sendiri. Yang kata orang, kalau bermimpi yang seperti itu juga suatu pertanda yang aneh, suatu pertanda yang tidak baik. Ini, Bang, saya kan tamat dari madrasah, saya kan tamatan dari madrasah aliyah nih. Tamatan dari madrasah aliyah sekitar tahun 2013-2014. Berarti madrasah aliyah ini setara dengan SMA, iya. Saya nggak tahu jelasnya 2013 lah kalau nggak salah nih. Setelah tamat nih, Bang, saya kerja di satu PT nih, Bang. Karena saya pikir ya batu loncatan lah, saya bilang kan. Saya kerja di PT itu PT pengolahan plywood, pengolahan kayu. Saya bekerja di situ sekitar 1,5 tahun lah.
sebelum saya dapat kerjaan yang baru kan, sebelum saya resign dari situ. Di PT itu bang, saya ngalami beberapa kejadian yang bukan saya yang jadi korbannya ya. Itu saya ngelihat seperti persis sekali, mungkin 1-2 ceritanya berbeda dari apa yang abang bilang, cerita yang di video apa itu ada di perusahaan, di pabrik. Nah, itu persis sama dengan apa yang saya alami. Mungkin nih orang-orang yang bekerja yang sama nih di pabrik plywood itu juga mengalami kejadian serupa bang, karena sesuatu itu kami itu nggak ngerjoin sesuatu yang berat-berat semua nih, kayu yang bersangkutan dengan mesin itu pemotongnya piringan gergaji yang memang tajam bang. Beberapa kejadian yang saya pernah lihat nih, saya kan kerjanya di finishing nih, di bagian finishing, bagian flooring itu bagian finishingnya untuk menghaluskan semuanya. Jadi dari awal nih kerjaan saya itu membalik bahan dan memotong bahan tadi dengan gergaji mesin tadi bang. Dan itu kami berdua bang, jadi berdua dengan teman kan, satu saya, satu operator, yaitu teman saya tadi bang. Jadi malam hari nih bang, sering kali nih kejadian yang mengerikan itu terjadi, dimana kalau pas itu teman saya yang jadi korbannya bang, si operator. Jadi pas kami ngebalik nih, yang mana setengah jari lah, setengah meter, apa ini bilangnya, setengah meter lah dari jari kami ini sudah dekat sekali dengan mata gergaji. Jadi kalau kerja itu mungkin SOP keselamatan kerja itu ada, yang namanya perusahaan pasti menerapkan SOP-nya, tapi gergaji itu nyatonya bang dekat sekali dengan kami. Jadi harus konsentrasi sekali. Waktu itu teman saya tadi mungkin ngantuk bang, malam hari kerja malam kan, nggak tahu saat balik tadi mesin gergajinya masih berputar, terpelanting satu benda bang ke arah saya tadi kan, sekitar saya lah, samping saya. Lihat ke depan, teman saya tadi udah jerit, ternyata bang tangan kelingkingnya nih tadi kena dari gergaji itu bang, gergaji mesin kayu nih tadi bang. Karena kami itu ngebalik tipis sekali jaraknya bang, tipis sekali dengan gergaji itu. Kalau silap dikit atau nggak fokus dikit, gergaji itulah yang makan tangan, apalagi jari tangan kelingking bang. Saat itu naasnya teman saya tadi bang, ketika dia ngebalik, dia nggak sadar kalau tangannya itu terkena sedikit pontelan dari gergaji itu, ya langsung bang, langsung kena tuh, langsung koyak, langsung putus bang. Dari jari itulah pelantingannya ke arah kami, mental ke arah kami ya. Di situ panik dia. Setelah kejadian itu dia pingsan karena nggak sadar, nggak berani ngelihat darah dia sendiri kan, banyak didepkan, ditutup darahnya tadi, dan dia pun pingsan pas itu bang. Dan akhirnya teman saya tadi dibawalah ke klinik bang, diobatin di situ, dan beberapa hari dia diliburkan. Kejadian itu banyak bang, kejadian itu kayak ini ada mesin nih, ini ada mesin itu gunanya untuk menghaluskan bang. Sistem kerja mesin itu kan kita masukkan bahan kotak nih, bahan itu kayu, plywood, mungkin sahabat-sahabat misteri tahu yang bekerja di situ. Bahan itu dimasuk ke dalam mesin itu bang, pelan dimasuk ke situ. Nanti di depan mesin itu ada yang menyambut bang. Yang menyambut itu hasil dari mesin tadi, penghalusan tadi. Nggak tahu nih di waktu itu ibu-ibu nih bang, yang nyambut ibu-ibu, yang norong ibu-ibu juga. Jadi saat itu kedorong lah, biasa kan, nggak terjadi apa-apa. Tapi nggak tahu nih mungkin di dorongan yang keberapa kali di malam itu pas kerja itu, bahan yang dimasukkan itu mental lagi ke badan dia bang, mental lagi ke badan ibu itu bang. Ketika itu ibu jatuh, rebah, remuk bang,
ininya bang, dadanya tuh remuk. Ibu itu langsung meninggal di tempat. Kejadian itu makin bikin yang kerja di situ tuh wanti-wanti untuk bekerja kan. Tapi kirain dari hal itu, dari beberapa kejadian itu bikin kita yang kerja di situ bakal lebih waspada. Ternyata tidak bang. Ternyata apa yang terjadi itu kayak sudah lumrah di situ bang. Banyak lagi kejadian yang saya lihat sendiri kan pas saya kerja di situ. Seperti kejadian nih, ada kejadian mobil forklift bang. Mobil forklift itu bawa bahan tadi kan, bawa bahan ditaruh di tempatnya. Jadi waktu itu istirahat nih ibu-ibu, kan bahan riu itu tinggi-tinggi bang, membatasi dari belokan forklift. Kalau kita ngelewatin sudut kayak gini kan itu nggak kelihatan lagi. Jadi mobil forklift ini dari jauh nih bang, dari jauh mau belok ke arah forklift tadi, di arah yang samping bahan ini tadi itu ada ibu-ibu yang berjalan ke arah yang sama bang. Seketika itu berpapasan dan tabrakan. Mobil forklift itu kan di depannya tuh ada tajam. Nah, garpu dari mobil forklift itulah yang masuk ke dalam perut ibu itu. Ibu itu sempat terseret sekitar mungkin beberapa kaki lah dari tempat kejadian, terseret dengan garpu mobil forklift itu masih menancap di badan ibu-ibu itu. Kejadian itu bukan hal yang tabu lagi, boleh dibilang kalau di PT itu bang. Sering kejadian yang seperti ngeliatin arwah itu sering juga bang. Penampakan arwah yang, nah ini ada kejadian nih bang. Kami kan lagi istirahat sekitar jam 12 malam. Kami 2 shift itu di dulunya, pagi ke sore, sore ke pagi lagi kan, 12 jam. Jadi malam hari ini shift malam. Saat itu kami lah sudah istirahat, setelah kerja istirahat jam 12 malam, makan, yang mau makan makan, yang mau ngerumpi, yang mau tidur di atas bahan itulah kan, sekitar 1 jam istirahat. Dan saya malam itu sama teman tadi iseng lah untuk ngerokok ke belakang, ke tempat yang agak terpencil. Ya mungkin kenakalan dari karyawan lah, itu biasalah ke kami, maksudnya tuh ke belakang aja dulu lah, nanti sekitar jam 2:30, jam 3 baru masuk lagi. Yang mana sekitar jam 2 kami tuh sudah harus masuk bang, seharusnya nih kami jam 3 karena mau nongkrong dulu lah, mau ngerokok dulu lah, capek kerja juga, kerja borongan. Yang mana kalau kita kerjanya makin cepat itu makin banyak hasilnya. Kalau kita nggak kerja lebih cepat ya hasilnya segitu-gitu aja bang. Jadi malam itu kami ini nongkrong lah di belakang tempat rumah-rumah lah, di sudut dari PT itu. Duduk rame-rame sekitar beberapa orang lah, sekitar 6 orang. Jadi dari 6 orang ini tadi kami ngerokok, ngerumpi, ada yang main HP. Dulu kan HP-nya biasa bang, cuma dengar musik, cuma dengar untuk, nggak ada lah Android nih. Jadi di depan kami itu rumput bang, rumput ilalang yang tinggi. Di depan itu sungai, depan sungai. Di sini kami duduk pakai meja yang panjang, beramailah kami berenam tadi. Jadi di saat itu tuh kan handphone tuh kan cuma handphone yang bermodalkan kamera yang beberapa lah, cuma megapikselnya kan. Adalah yang iseng karena dia yang punya HP. Kami dulu ada yang punya, ada yang enggak. Ada yang punya HP yang cuma sebatas HP untuk nelpon. Jadi dari yang punya HP tadi coba untuk foto kami yang berenam tadi. Dari 6 orang yang dipoto yang tadi, setelah hasil dari foto itu jadi, di sudut samping kiri sekali di barisan kami, itu masih kami, itu menjadi 7 orang dengan baju yang sama, baju karyawan. Konon katanya nih, itu tuh penampakan dari karyawan-karyawan yang mati penasaran gara-gara kejadian yang dialaminya di PT itu.
dari yang tragis seperti itu tadi sampai masuk benar-benar ke bahan, Bang. Gimana tuh? Kalau masuk benar-benar ke bahan itu masih sama bentuk mesin yang sama, mesin penghalusan. Itu rollnya panjang nih, roll ketika bahan itu naik, roll itulah yang membantu bahan itu masuk ke dalam penghalus, ya. Dimana situ ada operator, Bang. Satu operator itu pasti, setiap mesin punya satu operator. Operator itulah yang jadi korban malam itu, Bang. Jadi ceritanya gini, malam itu tuh dia sendirian, Bang. Dengar cerita dia sendirian nih, dia masukin bahan sendirian dan nyambut pun dia sendirian. Yang mana kalau nyambut tuh ini satu orang lagi yang di belakang, entah itu karyawan kontrak ataupun karyawan borongan tadi yang nyambutnya. Nah, di malam itu dia sendirian, Bang. Cobalah dia dorong sendirian, ngehaluskan sendiri, sudah mencet tombol operator tadi, tombolnya dipencet, mesinnya hidup, masukkannya bahan ke atas roll tadi, masuk penghalusan. Normal lah pekerjaan dia malam itu, bisa ngerjain. Setelah istirahat nih, Bang, setelah istirahat dia masih kerja sendirian. Yang orang sudah bilang nih, Bang, orang sudah bilang dalam istirahat tuh dia masih kerja nih, Bang. Maksud hati dia kan, aku mau ngejar nih, mau lembur, aku mau ngejar. Dia kan kerja sendirian, Bang. Dia bukan karyawan borongan pas itu, dia karyawan staff, sudah jadi karyawan. Ya mungkin tanggung jawab dia besar terhadap mesin itu. Anak buahnya nggak ada di hari itu, terpaksa dia kerja sendirian. Jadi waktu istirahat dihajarnya kerja biar cepat selesai. Ya banyak sih yang ngingatin sama bapak tuh, sudah lah, oh nyari duit tuh, kata dia kan. Orang istirahat, oh masih begawe, aida, kata dia kan. Enggak, kata dia, kamu enak, kamu masih banyak kawan, masih banyak yang bantu kamu. Aku dewean malam kok, kamu balik, aku udah balik lagi, kata dia kan. Masih sudah dinasehati, dan kami sebagai orang yang menasehati kan, ya kalau kau nak kerja kayak gitu, ya itu urusan kau. Kami sudah ngingatin. Sudah nih, kejadiannya tuh pas sekitar 1,5 jam lah, mesin itu terdengar macet, Bang. Mesin itu, kami kan lalu lalang nih, kami ngerjain kerjaan kami lah kan. Mesin itu terdengar macet. Mesin itu terdengar macet itu kayak bahan itu masuk dengan double, Bang. Sebelumnya kalau bahan itu masuk kan satu tipis kan, itu kayak bahan itu tertumpuk dua masuk ke dalam mesin itu. Ini berat ya suaranya. Iya, macet. Kata dia kan, ada suara kayu yang berhimpitan, tapi himpitnya itu enggak kayak kayu. Kalau didengar-dengar sekali suaranya itu enggak kayak kayu. Spontan kami ngeliat, karena sebelumnya juga kalau ada mesinnya rusak nih, kami sering main ejek-ejekan, mampus balik, kata. Tapi di sini beberapa kawan lah lihat ke mesin itu, diselidiki. Dari yang dilihat kawan ini tadi, dia ngelihat datang ke mesin itu, pelan dia berjalan ke situ kan, lihat kiri kanan, lihat dari tempat penyambutan dengan tempat pendorongan, itu nggak nampak operator yang ada di situ, Bang. Operator tadi dicari sama kawan tadi, sama beberapa kawan tadi dicari. Salah satu kawan tadi pergi ke tempat pemotongan, tempat penghalusan pisau gergaji. Mungkin nih pikir hatinya, operator tadi pergi ke tempat amplasan, karena pemotong gaji itu di situ tempat semua bahan, ngambil amplasan dan kembali lagi. Mungkin dia nggak sadar kalau mesinnya itu rusak, terjadi macet, human error atau apalah kan. Jadi kawan tadi, yang beberapa kawan tadi sudah kelilinginya, satu kawan tadi ke tempat operator, satu kawan masih di situ mencari operatornya. Ngelihatlah ke bawah, Bang, dari mesin itu kan tinggi, mesin tinggi, di bawah roll yang mesin tadi, mesin roll. Jadi di mesin yang tengah ini, Bang, di mesin tengah ini, di bawahnya tuh ada bercak-bercak darah gitu, Bang, netes darah.
Saya pun dengar teriakan dari kawan tadi. Woi, kata dia kan, yang ngelihat darah tadi. Tolong woi, kata dia. Tengok sih kau, kata dia kan. Kami spontan semuanya ke situ, ke tempat mesin tadi. Salah satu kawan tadi ngecek, matikannya mesin, dilihatnya ke dalam, operator itu dalam situ, Bang. Operator itu keadaannya sudah gepeng, Bang. Saya ngelihat sendiri apa yang terjadi itu, yang ini agak nyilu dikitnya. Mungkin kalau sensitif ya maaf ya, matanya tuh, bola matanya tuh nampak keluarnya, Bang, separuh di sini gepeng, Bang. Di sini gepeng. Jadi ngelihat kejadian itu spontan, semua karyawan di situ memperhatikan kerjanya, ngelihat operator tadi di situ, ngenaskan sekali, Bang. Yang sedihnya operator itu tuh dia baru menyelesaikan pernikahannya. Pengantin baru, belum punya anak, baru memang pengantin. Itu masih nggak jauh lah dari desa saya lah. Jadi terdengar kabar kalau dia itu baru pengantin kan. Itu agak miris lah kita dengarkan. Dan beberapa kejadian dari PT itu banyak sekali, Bang. Ya mungkin kalau diceritakan bisa jadi sama persis kayak apa yang Abang ceritakan dari cerita kiriman dari narasumber. Oh, yang cerita PT pengolahan kayu itu ya? Ya, itu mungkin nih, Bang. Dari semua PT yang mempekerjakan sesuatu yang sama, kalau saya boleh bilang ngalami kejadian yang serupa, Bang. Karena kejadian kecelakaan itu udah nggak ini lagi ya, udah nggak aneh lagi ya. Nggak aneh, memang mengerikan, memang menakutkan, dan siapa sih yang mau apalagi mati dalam keadaannya seperti itu kan. Tapi kalau untuk kami yang kerja di situ, itu sesuatu yang sudah nggak tabu lagi, nggak aneh lagi. Kalau kalian ngantuk ya bukan kerjaan kalian yang kalian taruhkan, tapi nyawa kalian kan. Jadi menarik nih pembahasan ini nih. Nah, Putra kan berapa lama kerja di sana? 1,5 tahun kalau di PT itu, Bang. Di PT itu 1,5 tahun. Berarti dari 1,5 tahun berapa kejadian yang dilihat sendiri? Adalah, Bang, beberapa kejadian yang saya alami langsung, yang saya lihat langsung kan seperti yang tadi. Walaupun saya nggak ngelihat langsung gimana proses dia terjadi masuk ke dalam itu ya, yang jelas saya ngelihat jenazah yang masih di dalam mesin itu seperti apa, saya ngelihat. Ngeri ya? Wah, halus, Bang, halus. Berarti selama 1,5 tahun berapa korban jiwa yang meninggal yang Putra ada di sana? Kalau untuk dihitung berapa, mungkin nih dari kejadian-kejadian kecil nih yang meninggal nih? Iya, yang meninggal ketimpa bahan misalkan kan, mungkin di situ juga ajalnya nyampe, Bang. Udah sekitar 10 atau 20 orang mungkin, walaupun terkesan banyak nih. Iya. Terkesan kayak mustahil, tapi itu nyata, Bang. Dari kejadiannya kecil-kecil nih, banyak di PT itu pak bagian-bagiannya tuh, dan kami di dalam itu tuh saling ngelihat, saling ngebantu, dan disitulah sering ngalamin kejadian-kejadian yang seperti kematian tadi, Bang. Berarti setiap bulan ada? Boleh dibilang setiap bulan hampir mendekati ada, Bang. Nah, jadi gini nih, menarik sekali nih, karena saya sudah pernah membahas dan kebetulan ini ada orang langsung yang berkaitan. Putra percaya nggak nih, perusahaan-perusahaan yang seperti itu tega menumbalkan karyawannya sendiri? Jadi mohon maaf sebelumnya ya, kecelakaan yang terjadi itu adalah skenario dari sesuatu yang gaib. Percaya nggak kalau orang itu meninggal ditargetkan menjadi tumbal perusahaan? Ada nggak omongan kayak gitu dari kalangan pegawai yang ada di sana? Kalau masalah percaya atau nggak percayanya, mungkin bisa dibilang percaya lah, Bang.
Tapi ada nggak yang nganggap kayak gitu? Iya, karena kami nih, Ah, kami sama-sama teman nih, sama-sama yang bekerja di situ. Pertama kami itu jadi hal ejekan. Ketika kami mendapatkan seorang yang mati meninggal karena kejadian itu, besoknya itu mulai tuh, kamu main-main lagi gawe kamu nak mati jam tuh, kamu ngelami itu kan bahasanya main-main, kalau bahasa kita Jambi kan, kamu ngelami nyamu kamu jadi taruhannya. Kalau karena kamu yang tidak fokus, mungkin karena memang ajal dan penunggu situ minta, Bang. Penunggu situ, karena dari beberapa cerita nih, memang kalau kata abang tadi tumbal, bisa kita kaitkan, Bang, karena dari awal pembuatan PT itu dulu ceritanya nih yang saya dengar, cerita itu sudah perusahaan itu, PT itu sudah banyak menimbulkan korban dari pembangunannya, dari berlangsungnya sampai detik ini. Saya nggak mau menyebutkan PT-nya atau PT apa, yang jelas sampai detik ini kejadian mengenaskan, kejadian yang ngeri lah kalau kita bilang, sering terjadi, Bang. Nah, gara-gara kejadian itulah, Bang, saya memutuskan untuk resign, berhenti dari PT itu, Bang, karena saya pikir ujung-ujungnya nanti bakalan saya yang mati, karena khawatir, Bang, karena kawan sudah banyak juga, termasuk kawan saya sendiri sudah ada yang mengalami putus tangan tadi. Nah, akhirnya saya berhenti dari pekerjaan saya itu, dari PT itu. Setelah saya berhenti dari itu, ada rezekinya saya malah masuk ke hotel, Bang. Oh, ini iya, yang Putra bilang nih, yang ada cerita kesamaan. Ada kesamaan. Iya, benar, Bang. Oke, boleh. Jadi kan ini lucunya, pertama nih, lucu kalau saya bilang dan beberapa orang mendengarnya, saya kan dari basicnya madrasah aliyah, memang dimana sekolah saya itu menuntut saya untuk kerja nantinya di bidang agama, mungkin ataukah jadi dai atau apa. Jadi setelah saya tamat, saya masuk ke PT yang sudah di luar dari konteks sekolahan saya. Setelah saya dari PT masuk lagi ke hotel, basicnya nggak ada, saya cuma modal nekat, Bang. Awalnya saya dites masuk ke hotel itu, dites dengan masakan yang hotel lah, diajukannya ini, tapi tesan itu, Bang, terjadi setelah hari dia ngasih tahu. Misalkan hari ini dia ngasih tahu makanan yang bakal dimasak itu ini, jadi pas masak itu besoknya, Bang, besok baru harus dimasak itu. Jadi di hari ini saya sudah mengumpulkan cara untuk bisa masak apa yang disuruh tadi, ya, resepnya tadi, karena di esok hari saya bakalan dites masakan itu kan. Jadi mungkin rezekinya ada, saya pas tes itu saya berhasil bisa masak yang apa yang disuruh tadi. Akhirnya saya masuklah ke hotel itu, Bang. Di hotel lah saya sekitar 4,5 tahun, Bang. Sekitar 4,5 tahun saya kerja di hotel. Nah, di hotel tersebut lah, dari PT tadi saya sudah mengalami kejadian yang tidak mengenakan, dari kejadian kematian. Nah, kalau di hotel banyak kejadian-kejadian yang tidak masuk akal, di luar kemampuan manusia nih, Bang. Kayak sesuatu benda yang bergerak sendiri itu kan, itu hal yang kayak seperti biasa lah kalau orang lihat. Tapi yang saya alaminnya nih, Bang, di 1 tahun setelah saya kerja, karena di 1 tahun awal nih saya nggak dibolehkan untuk kerja di shift malam, karena anak-anak baru kan kerjanya di shift siang, shift pagi, shift sore, pulangnya malam. Jadi setahun sudah saya jalani di hotel, saya dapat kepercayaan untuk bisa masuk di shift malam. Nah, di shift malam lah banyak kejadian, Bang, banyak sekali kejadian, Bang. Konon katanya juga di hotel itu ada juga kejadian meninggal, dan beberapa kali
mengalami kerasukan massal orang yang nginap di situ bang. Jadi kalau kejadian meninggalnya tadi, dulu ada anak kecil bang di situ kan, di hotel itu ada kolam, dan kolam itulah yang sepertinya menumbalkan anak kecil itu bang. Boleh dibilang menumbalkan di sini karena anak kecil itu masih dipegang sama orang tuanya bang. Konon ceritanya tuh dipegang sama orang tuanya, cuma dilihat-lihatin nih kolam renangnya tadi, tapi malam hari bang. Pengunjung itu malam hari, ya anak-anak orang kaya lah kan, represi ngelihat kolam. Konon katanya turun ke bawah bersama ibunya. Ibunya tadi nggak sadar, dia nih megang tangan anaknya nih, ceritanya tuh megang anaknya, keliling lah kok kolam tadi sambil ngehibur anaknya. Nggak tahu nih di putaran keberapa, nggak tahu, baru sadar kalau anaknya tuh nggak dipegangnya lagi. Dicarilah sama dia kan, cari-cari kemana anaknya tadi, karena ya mungkin logikanya lah bang, kita megang sesuatu nih tapi nggak sadar sesuatu itu nggak ada lagi di tangan kita, ya apa yang kita pegang bang, nggak ada kan. Jadi baru sadar di situ, dia keliling nyari, sudah manggil sapam, manggil security, sekitar 1 jam ceritanya bang. 1 jam dikatakan di situ bocah itu hilang, bukan meninggal memang, hilang, dicari semua petugas hotel. Di sejam setelah itu mayat dari anak itu ngapung tengah-tengah kolam itu bang. Nggak tahu datangnya dari mana bang, tiba-tiba mayat itu pelan-pelan ngapung. Padahal pas dicari nggak ada. Emang nggak nyari bang, ceritanya nggak nyari kolam itu. Karena mikirnya bang, anak ini sudah cukup berakal lah. Anak ini sudah cukup berakal membedakan kalau kolam itu bakalan baik atau enggak lah, membahayakan untuk dia. Jadi pikir hati si ibunya tadi nggak mau lah untuk nyari dekat kolam. Dia juga megang tangan anaknya dimanapun sekeliling-keliling itu. Mungkin nih pikir hatinya awalnya tuh dia lari main atau lari lagi ke kamar atau naik ke atas kan. Di situ nanya sapam ikut nyari. Sejam kemudian setelah pencarian nggak ketemu, pelan dari tengah-tengah kolam muncul bang, jasadnya tadi timbul. Dari hal-hal itulah bang, dari situ banyak kejadian bang, ceritanya dari situ. Ini ada sesuatu juga yang mungkin saya bakalan, kalau orang Jambi bakalan tahu tempat itu di mana, hotel itu di mana. Jadi saya nggak mau ceritakan terlalu lebih banyak. Ya, nggak usah lah ya. Ya, jadi di dalam ceritakan misterinya aja. Ya, jadi saya kerja di hotel bagian masak, bagian kitchen, sama seperti apa yang video abang ceritakan kemarin. Di pekerjaan saya itu selama 4,5 tahun itu banyak sekali saya mengalami kejadian teror, kejadian arwah-arwah itu saya ngelihat langsung. Bukan berarti saya indigo atau apa, enggak. Mungkin itu cara dari makhluk itu menyatakan kalau dirinya ada di situ. Interaksi di 1 tahun setelah saya kerja, ini kami ada WC bang, kitchen, WC. Jadi di WC itu ada loker untuk naruh semuanya. Setiap malam awal masuk kerja, masuk dulu ke loker tuh ngambil apron, ngambil sepatu, ngambil semuanya lah untuk masak. Jadi di situ ya malam kondisinya loker itu sudah sepi bang, yang mana anak shift sore sudah pulang, keluar nunggu di atas kan. Yang masuk malam tadi datanglah ke dalam loker itu sepi. Loker itu kumuh bang, penuh dengan sawang, sarang laba-laba itu penuh, kacanya itu rata-rata. Nah saat masuk loker itu lah bang, awalnya masuk ke loker itu langsung ngadap ke kaca, belok langsung kaca. Nah di kaca itulah bang, ini kan nyisir nih awalnya, karena kami dituntut untuk rapi walaupun dalam kitchen.
nyisir, ngelihat ke kaca, awalnya nggak apa-apa bang, nggak ada. Misalkan di film kan ada muncul pocong di belakang, nggak apa-apa, nggak ada nih bang. Pertama-tama nyisir lah awal-awalnya. Kami juga nggak mikir, setiap yang kerja situ nggak, boleh dibilang nggak pernah menyadari kalau sesuatu yang itu tadi di sekitar kita lah, nggak. Jadi di orang-orang tertentu ngalami itu bang. Jadi yang saya alami itu ketika saya ngelihat kacau tadi, saya berpaling lah ke belakang untuk ngambil sesuatu, lihat ke kacau, belum berjalan ke arah kacau lagi, setelah berbalik itu tepat belakang saya ini cewek bang. Cewek itu rambut panjang nih, kayak megang bau saya nih bang. Saya ini bukan orang yang berani bang, bukan orang pemberani nih. Saya ini orang penakut, tapi saya orang yang nggak peduli bang. Maksudnya nggak peduli, ini saya ngelihat nih sesuatu nih, sosok ini bang. Saya tahu ini hantu lah. Ketika dia megang bau saya, coba megang bau saya, itu kerasa bang. Saya cuma bisa ngelihat sosok itu dari kaca bang. Ketika saya ngelihat di belakang itu nggak ada, tapi ketika dia megang belakang saya itu kerasa bang. Dari saat itulah bang, banyak kejadian-kejadian yang nggak enak terjadi. Ketika dia megang nih, ketika dia megang, terasa pegangannya nih, di luar terdengar suara anak-anak kecil sedang lari-lari bang. Tengah lari-lari di atas dek. Di atas dek tuh terdengar suara orang berjalan. Yang lebih menakutkan apa bang? Dari setelah dia megang itu, ini kayak semua jin, semua hantu itu ngumpul di satu tempat. WC tadi, WC yang ada loker tadi, di situ semuanya. Dan itu menampakkan diri ke saya bang. Yang lebih menakutkan lagi, di sudut loker tadi itu kan sudutnya tuh penuh dengan sawang, dan plafonnya tuh masih ada yang kosong bang. Dari semua yang saya dengarkan itu kan nggak saya lihat, cuma saya bisa lihat dari kaca kalau yang cewek tadi. Jadi ngelihat, saya tadi kan coba untuk observasi, ngelihat semuanya bang. Dari dengar, saya cuma pakukan diri sebenarnya, pakukan diri, diam, cuma mata yang ngelirik-ngelirik dari sudut belakang sini. Nih, dari dalam lubang yang ada di sudut tadi itu kayak gontal, kayak apa tuh? Gantung kepala nih, kepala ini tangan nih, kepala yang megang kayak gitu. Kepala buntung dipegang sama. Iya, jadi dari lubang dek tadi itu njulur lah tangan yang memegang kepala bang. Dari situlah saya lari bang. Kalau yang cewek tadi saya ngerasa ini sama kayak hantu-hantu yang di film lah kan, sama hantu yang film paling megang tuh lari hilang. Kalau aku lari makin dikejarnya, karena saya kan kerja malam itu kan sendiri bang. Kalau di shift itu saya pikir udahlah, saya pikir kan tidak peduli. Ketika saya ngelihat yang satunya lagi, yang cuma kepalanya aja yang dipegangnya, situ saya baru panik bang. Mungkin dari cerita-cerita yang sudah ada di video Bang Rio itu sudah menceritakan semua apa yang terjadi di hotel itu, dan mungkin semua orang yang bekerja di hotel hampir semuanya mengalami sesuatu yang tidak mengenakan saat bekerja di malam hari. Itu kemungkinan besar nih bang. Jadi mungkin itulah bang yang bisa saya sampaikan di sini. Mungkin dari cerita yang saya ceritakan agak sedikit acak ataupun kacau penyampaiannya, ya karena saya nggak bisa terlalu berbahasa Indonesia yang baik dengan yang benar kan. Di sini saya cuma bisa berbahasa Jambi. Semoga apa yang saya ceritakan ini bisa menghibur, cukup menghibur, ataupun menjadi sesuatu yang diingatlah oleh sahabat misteri. Terima kasih juga untuk Bang Rio sudah mengundang saya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, Putra, banyak pengalaman misteri yang dialami, dan menurut saya sekali-sekali narasumber datang ke studio ini bawain cerita misteri,
ternyata asik juga ya, horornya dapat banget, keren. Jadi dari beberapa pengalaman yang dibagikan Putra tadi memang ngeri, apalagi di bagian di pabrik ya. Di pabrik itu yang cukup mengerikan. Nah, di awal tadi kan Putra sempat menceritakan tentang kisah kelahirannya, yaitu lahir dalam keadaan masih terbungkus. Jadi di sini saya ingin sedikit mengingatkan kepada sahabat-sahabat, pembahasan itu sudah saya ceritakan di video sebelumnya. Ada saya bahas tentang kebal asal. Jadi tadi Putra juga sempat nanya sama saya, gimana tuh Bang, menurut pandangan Abang, saya ndak sempat makan bungkusan dari ari-ari yang membungkus tubuh saya waktu lahir, tapi kok dari beberapa kejadian kecelakaan saya tuh bisa selamat gitu. Tadi sudah saya jawab, jangan terlalu fokus dengan lahir bungkusnya, tapi semua yang dialami oleh Putra itu adalah satu kuasa yang Allah tunjukkan. Allah ada di mana-mana, selalu mengawasi kita. Jadi ya memang ketika seseorang yang lahir dalam keadaan bungkus itu bolehlah kita katakan memiliki sedikit kelebihan di dalam dirinya, khususnya untuk sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal gaib. Jadi ketika Putra menceritakan pengalamannya di pabrik, dia melihat tubuhnya berbaring, dia sedang berdiri, saya udah nggak asing lagi. Karena rata-rata orang yang lahir bungkusan itu ketika dia lahir sudah didampingi oleh sesuatu yang tak kasat mata, sesuatu yang Allah titipkan. Simbolis saja, bungkusan itu cuma simbolis. Nah, jadi ya untuk istilahnya mensyukuri dengan apa yang telah Allah titipkan kepada kita, sesuatu yang tidak banyak dimiliki oleh orang. Ya cukup kita bersyukur dengan mentaati apa yang sudah dipatuhkan, ditetapkan, menjalankan ibadah, selalu beramal soleh. Ya insya Allah, ya apa yang kita rasakan tadi tabu itu bisa menjadi sesuatu yang sangat amazing sekali dalam kehidupan kita. Jadi oke, terima kasih untuk Putra yang sudah menyempatkan waktu nih ya menceritakan kisah misteri, datang ke studio malam nih. Sekarang sudah hampir jam 3 dini hari, begadang kita ya. Nah, jadi mudah-mudahan nanti bisa kembali ke rumah, sampai ke rumah dengan selamat. Putra, salam untuk keluarga. Terima kasih banyak untuk sahabat misteri yang ada di Jambi dan sekitarnya mau gabung di sini. Cerita bareng sama saya boleh. Kirim DM ke Instagram Sebuah Kisah Misteri Official, DM ke sana, atau bisa juga DM ke Instagram saya Rio.wijaya91. Jangan lupa follow juga akun TikTok Sebuah Kisah Misteri. Untuk sahabat yang ingin membagikan pengalaman misteri melalui kiriman email, tuliskan ceritanya, kirimkan ke alamat email Sebuah Kisah Misteri Official. Di sini saya Rio Wijaya dan Putra sebagai narasumber pada malam ini mengucapkan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sebuah Kisah Misteri.